Berikut adalah judul jurnal yang kami bawakan. Yang pertama ada Interaction of Human Oral Cancer and the Expression of Virulence Genes of Dental Pathogenic Bacteria. Yang kedua ada Bacterial Infections in Lupus, Roles in Promoting Immune Activation and in Pathogenesis of the Disease. Yang ketiga ada Non-Alcoholic Steatohepatitis caused by Oral Bacteria. Yang keempat, ada bacterial vaginosis and its association with infertility, endometritis, and pelvic inflammatory disease. Yang kelima, ada a methodology of classifying root causes of outbreaks of Legionnaire's disease, deficiencies in environmental control and water management. Perbandingan identitas yang pertama, yaitu identitas jurnal yang diulas adalah jurnal penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang hubungannya dengan kesehatan manusia. Ditulis oleh Mansur Magomi, Ronak Bakhtiari, Jalil Fala Mahrawi, Nagar Jamsidi, Nazanin Jamsidi, Abul Gaisem, Siad Panah, Wacarapong Mitsuwan, Firanot Nisapataron. Jurnal yang berjudul Interaction of Human Oral Cancer and the Expression of Virulence Genes of Dental Pathogenic Bacteria ini diterbitkan pada tahun 2020. Nah, selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu Bacterial Infection in Lupus, Roles in Promoting Immune Activation and in Pathogenesis of the Disease. Nah, jurnal ini diulas dari jurnal penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau hubungan dengan kesehatan manusia, yang ditulis oleh Michelle Battaglia dan Leanne Sinha, yang ditulis berjudul jurnal ini yang bertulis Bacteria Infection in Lupus, Rules in Promoting Immune Activation and in Pathogenesis of the Disease, diterbitkan pada tahun 2021. Jurnal yang ketiga yang berjudul Non-Alcoholic Steatohepatitis Caused by Oral Bacteria. Jurnal yang diulas adalah jurnal penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Jurnal ini ditulis oleh Suhei Naka dan Michion Matsumoto Nakano. Jurnal yang berjudul Non-Alcoholic Steatohepatitis Caused by Oral Bacteria ini diterbitkan pada tahun 2020. Nomor 4, Bacterial Vaginosis and its Association with Infertility, Endometritis, and Pelvic Inflammatory Disease adalah jurnal yang diulas oleh penulis Jacques Ravel PhD, Immaculada Moreno PhD, Carlos Simon MD PhD, yang berjudul Bacterial Vaginosis and its Association with Infertility, Endometritis, and Pelvic Inflammatory Disease, diterbitkan pada tahun 2021, yang hubungannya tentang kesehatan manusia. Yang kelima ada jurnal A Methodology for Classifying Root Cause by Outbreaks of Legionnaire's Disease, Deficiencies in Environmental Control and Water Management. Jurnal yang diulas adalah jurnal penyakit yang disebabkan oleh bakteri, hubungannya dengan kesehatan manusia, yang ditulis oleh Benjamin R. Cloper, Jason M. Combs, Simon Salandi, Jessica C. Smith, Brian C. Hubbard, and John Sariski. Jurnal yang berjudul A Methodology for Classifying Root Cause of Outbreaks of Legionnaire's Disease, Deficiencies in Environmental Control and Water Management ini diterbitkan pada tahun 2021. Abstrak dari jurnal yang pertama yaitu penulis mengembangkan kerangka studi cross-seksional yang dirancang dengan merekrut pasien OSCC yang dikonfirmasi mengunjungi rumah sakit universitas selama Oktober 2018 dan Juli 2019 untuk menemukan pola ekspresi gen virulensi bakteri patogen gigi yang memungkinkan dapat memicu kanker mulut sehingga dapat digunakan sebagai target alternatif dalam mendeteksi OSCC. Studi ini menunjukkan korelasi yang signifikan antara pola ekspresi gen CXCL10, DIAPH1, NCLN, and MMP9 dengan interpane A, FIDA, NBSPAI terlibat dalam kasus OSCC. Lalu, jurnal yang kedua
Penulis menunjukkan pasien lupus sering mengalami infeksi bakteri pada paru-paru, kulit, aliran, dan jaringan lainnya. Penelitian pada manusia dan tikus menggambarkan perubahan mikrobioma bakteri pada lupus dan peran usus bocor yang dapat menyebabkan bakteri masuk lalu mengakibatkan peradangan yang lebih parah. Penelitian ini juga membuktikan bahwa lupus merupakan predisposisi infeksi, dan infeksinya dapat memicu perburukan lupus yang berakibat memperkuat gejala autoimun. Jurnal yang ketiga ini, penulis menunjukkan bahwa steatohepatitis non-alkoholik NASH atau penyakit hati berlemak non-alkohol dapat disebabkan oleh bakteri mulut yang sangat patogen pada pasien NASH. Terdapat laporan yang menunjukkan adanya beberapa gejala yang mirip dengan penyakit NASH setelah pemberian bakteri mulut pada model tikus obesitas yang disebabkan oleh diet tinggi lemak. Hasil ini mengungkapkan rincian penting mengenai mekanisme pengembangan NASH oleh infeksi bakteri mulut. Lalu yang keempat, dalam artikel Bacterial Vaginosis and its Association with Infertility, Endometritis, and Pelvic Inflammatory Disease in a Pathogenesis of the Disease, penulis menunjukkan bahwa bakteri vaginosis itu dapat menyebabkan berbagai macam dampak kesehatan yang merugikan, salah satunya yaitu infertilitas atau kesulitan dalam kehamilan. Bakteri vaginosis, endometritis kronis, dan penyakit radang panggul ini dikaitkan dengan infertilitas dalam uji coba retrospektif dan prospektif. Begitu pula dengan penyebabnya, kedua bakteri ini terkait dengan endometritis kemungkinan besar multifaktorial dan bersumber dari peradangan, penargetan kekebalan antigen sperma, adanya racun bakteri, dan peningkatan risiko infeksi menular seksual. Pada jurnal yang kelima, penulis meneliti tentang akar penyebab ataupun kekurangan dari pengendalian lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit Legionnaires dengan metodologi penelitian terhadap pelaksanaan program pengelolaan air. Artikel ini mengeksplorasi perbandingan antara fasilitas dengan dan tanpa program pengelolaan air. Hasilnya, 81% kematian dari sampel berasal dari fasilitas tanpa program pengelolaan air, sehingga dapat dikatakan bahwa program pengelolaan air sangat penting untuk mencegah dan mengurangi adanya penyakit Legionnaires. Latar belakang jurnal yang pertama yaitu tingginya kasus baru dan kematian akibat karsinoma sel squamosa pada kepala dan leher. Karsinoma sel squamosa sendiri adalah salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas kanker. Menariknya, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 74% kasus OSCC dikaitkan dengan konsumsi tembakau dan alkohol di negara barat. Sementara itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa hubungan antara OSCC dan mengunyah tembakau dengan atau tanpa pinang di kawasan Asia Selatan dan Pasifik. Faktor risiko yang lain adalah bakteri patogen yang menjadi penyebab utama peradangan kronis dan mengarah pada perkembangan kanker. Dari hal ini diperlukan sebuah analisis untuk mengkarakterisasi profil ekspresi gen virulensi pada bakteri yang berbeda yang menyebabkan kondisi infeksi tersebut. Nah, pada jurnal yang kedua dibahas lupus merupakan gangguan autoimun multisistem yang ditandai dengan disregulasi kekebalan yang parah. Hal tersebut disebabkan karena hilangnya mekanisme sentral di mana limfosit T dan limfosit B yang reaktif pada sistem lupus dan aktivasi imun. Prevalensi lupus sangat beragam menurut wilayah geografis, etnis, dan jenis kelamin. Lupus utamanya menyerang wanita dan orang-orang Afrika. Rasio wanita terkena lupus 9:1 daripada pria. Menurut penelitian Cina tahun 2006, sebanyak 50% kematian lupus disebabkan karena infeksi, bakteri, virus, dan jamur. Adapun bakteri yang dapat menyebabkan usus bocor dan memperparah lupus, misalnya bakteri E. gallinarum. Penelitian pada manusia dan tikus menunjukkan usus bocor yang disebabkan oleh bakteri, lalu bakteri tersebut masuk ke aliran darah sehingga merangsang respons kekebalan termasuk limfosit autoreaksi atau autoaksi.
Jurnal yang ketiga ini terdapat lebih dari 700 jenis spesies bakteri yang berpotensi bersembunyi di rongga mulut, dan meningkatnya jumlah bakteri dapat menyebabkan kondisi mulut memburuk seperti karies gigi dan periodontitis. Selain itu, kondisi tersebut diperparah dengan adanya penyakit sistemik yang berhubungan dengan infeksi bakteri mulut. Bakteremia terutama disebabkan oleh prosedur gigi invasif, seperti pencabutan gigi. Sedangkan bakteremia acak juga dapat disebabkan oleh aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti menyikat gigi pada individu dengan kondisi periodontal yang buruk. Porphyromonas gingivalis merupakan salah satu jenis bakteri yang berhubungan dengan periodontitis. Ulasan ini menyajikan ringkasan temuan yang terkait dengan hubungan bakteri mulut dengan penyakit hati berlemak non-alkohol atau NEFLD. Jurnal keempat yaitu bakteri vaginosis adalah infeksi saluran kelamin bagian bawah yang mempengaruhi sekitar 29% wanita usia subur di Amerika Serikat. Dan meskipun variasi dalam prevalensi di antara ras dan etnis itu yang berbeda, itu tetap mempengaruhi. Lalu kemungkinan wanita memiliki bakteri vaginosis lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak memiliki bakteri vaginosis untuk melaporkan bau vagina, gatal, atau keluarnya cairan. Penyakit radang panggul dan endometritis adalah infeksi saluran pada lapisan dinding rahim. Diagnosis dan pengobatan pada bakteri vaginosis, endometritis kronis, dan penyakit radang panggul sebelum mencoba melakukan konsepsi termasuk komponen penting dari perawatan sebelum konsepsi pada gejala yang dialami wanita untuk meningkatkan hasil reproduksi alami. Jurnal yang kelima, penyakit Legionnaires merupakan salah satu jenis penyakit pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari genus Legionella. Infeksi penyakit ini dapat terjadi melalui inhalasi tetesan air kecil yang mengandung Legionella. Orang yang rentan terpapar penyakit ini antara lain yaitu orang yang perokok aktif, usia lansia, status kesehatan imunokompromis atau daya tahan tubuh menurun, dan lain sebagainya. Bakteri Legionella ini umum terdapat pada ekosistem air tawar, dengan kondisi lingkungan sekitar biasanya tidak cukup untuk menginfeksi manusia. Namun, apabila melalui sistem air buatan manusia atau perangkat berpipa yang menghasilkan aerosol yang cukup, bakteri ini dapat berkembang biak serta bertransmisi ke host yang rentan. Metode yang digunakan pada jurnal pertama yaitu penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode kualitatif pada studi ini terlihat di mana penulis menggunakan responden sebagai sampel untuk menemukan korelasi usia, status penyakit, dan kebiasaan hidup yang dihubungkan dengan oral dengan faktor utama pemicu kanker. Sedangkan metode kuantitatif dapat dilihat melalui perhitungan total kandungan bakteri yang diambil dari sampel usap mulut responden. Pada jurnal kedua ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan pengumpulan informasi menggunakan pencarian database PubMed untuk artikel yang relevan dengan infeksi bakteri pada lupus dan perubahan mikrobioma yang berhubungan dengan lupus. Pada jurnal ketiga, penulis menggunakan metode kualitatif. Seperti yang tercantum pada jurnal, penulis menggunakan sampel saliva dari 150 pasien NAS dan model tikus NAS untuk menemukan akibat serta hubungan bakteri mulut terhadap steatohepatitis non-alkoholik atau NAS. Pada jurnal keempat, jurnal ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatifnya dapat dilihat bahwa penulis menggunakan responden sebagai kriteria AMSEL untuk mendiagnosis infeksi bakteri vaginosis pada wanita. Lalu, untuk metode kuantitatifnya terlihat dari perhitungan prevalensi bakteri vaginosis. Pada jurnal kelima, penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif dapat dilihat bahwa penulis mendokumentasikan segala informasi yang diperoleh dari hasil konsultasi dengan ahli materi penyakit Legionnaires atas kerjasama Departemen Kesehatan Negara dan Lokal Amerika dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika. Pada metode kuantitatif, terlihat dari perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh serta melakukan penilaian terhadap perbandingan antara fasilitas dengan dan tanpa program pengelolaan air terhadap penyakit Legionnaires.
Hasil dan pembahasan jurnal pertama yaitu hasil deteksi bakteri yang terkait dengan OSCC ditemukan Tifforistia 54%, Sampylobacter rectus 34%, Prevotala intermedia 29%, Fusobacterium nucleatum subnucleatum 12%, Agrerat bakteri Actinomycetes solmitans 4%. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat mRNA, BSBA, CXA, VADA, dan interpin A dalam kasus OSCC bakteri positif secara signifikan lebih tinggi daripada strain ATCC dan kelompok sehat. Korelasi positif yang signifikan terlihat antara pola ekspresi gen seluler, CXCL10, DIAPH1, NCLN, dan MMP9 dengan gen bakteri termasuk interpin A, FADA, dan BSBA terlibat dalam kasus OSCC. Dalam studi sebelumnya, Tifforistia memainkan peran penting dalam membangun dan mengembangkan kanker esophagus dan penyakit periodontal. Dan peran dari F. nucleatum telah dilaporkan sebagai patogen potensial yang terkait dengan kanker mulut termasuk OSCC. Dalam penelitian ini, analisis menunjukkan bahwa ekspresi di DIAPH1 diatur lebih tinggi dan tingkat ekspresi DIAPH1 yang tinggi secara signifikan dikaitkan dengan OSCC. Regulasi DIAPH1 telah terbukti terkait dengan peningkatan proliferasi dan invasi sel melanoma, sedangkan penelitian menunjukkan PAM ditemukan mengalami penurunan regulasi pada populasi bakteri yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pengatur persinyalan yang dimediasi CAMP mengontrol berbagai respons seluler dan menjadi pengatur penting dari kaskade persinyalan mTOR yang didemonstrasikan sebagai disregulasi pada kanker mulut. Hasil dan pembahasan pada jurnal kedua yaitu mikrobioma bakteri dalam tikus dan manusia dapat berkembang biak dengan melepaskan senyawa pengaktif. Nah, senyawa pengaktif tersebut menghilangkan fungsi pelindung tertentu yang disediakan oleh ligan TLR dan menghambat peradangan. Jika sampai terjadi hilangnya fungsi jika sampai terjadi hilangnya fungsi pelindung tersebut akan menyebabkan kolonisasi yang berlebih dan mendorong masuknya bakteri jahat yang lebih kuat sehingga menyebabkan autoimun. Dalam usus manusia ditemukan bakteri E. gallinarum yang dapat menyebabkan kebocoran usus, lalu menjajah hati manusia yang dapat menyerang inflamasi dan merangsang kekebalan. Selain itu, bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan lupus manusia dan tikus adalah Enterococcus, Ruminococcus, Streptococcus, spesies Lactobacillus, Candidatus anthratus. Pasien lupus juga menunjukkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi yang lebih parah. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti limfonia dan neutropenia. Adapun kemungkinan faktor genetik juga merangsang berkembangnya lupus karena terhambat pembersihan bakteri. Hasil penelitian model tikus yang memiliki usus bocor adalah MRL atau PR, NZBWF1, TLR7, 7.1, sedangkan model B6 LPR dan SNF1 tidak diuji. Model-model tersebut dapat ditemukan pada tikus lupus. Selain itu, model tikus lupus telah banyak digunakan untuk menyelidiki peran bakteri dalam penyakit lupus, yaitu S. aureus, E. coli, dan S. enterica yang merupakan bakteri yang paling banyak dipelajari pada tikus dan telah terbukti semua spesies ini dapat merangsang perkembangan lupus. Jurnal yang ketiga, studi terbaru telah memberikan perhatian pada makan hati yang dianggap sebagai penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup yang diklasifikasikan secara luas menjadi alkoholik dan non-alkohol dengan NAFLD dibagi menjadi hati berlemak non-alkohol atau NAFL dan steatohepatitis non-alkoholik atau NASH. Faktor kritis yang memisahkan NAFL dari NASH belum jelas. Meskipun baru-baru ini sebuah mekanisme di mana peradangan bertepatan dengan atau mendahului adipogenesis, beberapa serangan paralel telah diusulkan. Kehadiran spesies bakteri
gen periodontal dalam sampel saliva dari 150 pasien dengan NEFLD telah diperiksa, yang menunjukkan bahwa pasien tersebut memiliki tingkat yang lebih tinggi secara signifikan. Studi lain melaporkan bahwa tikus C57BL/6J berusia 6 minggu yang diberi makan diet tinggi lemak selama sekitar 48 minggu mengembangkan temuan seperti NASH. Karies gigi secara luas dikenal sebagai salah satu dari 2 penyakit utama yang ditemui dalam kedokteran gigi. Dengan gram positif komensel anaerobik, S. mutans dikenal sebagai bakteri patogen utama. Organisme tersebut juga diketahui menyebabkan endokarditis infektif dengan memasuki aliran darah melalui prosedur gigi invasif seperti pencabutan gigi. S. mutans, permukaan sel mengandung berbagai antigen protein sebagai protein pengikat kolagen atau protein CNM. Penelitian lain menggunakan tikus model NASH yang sama seperti pada penelitian sebelumnya dengan pemberian P. gingivalis. Hasil disarankan bahwa invasi spesifik S. mutans strain ke dalam aliran darah adalah faktor pukulan kedua dalam teori 2 pukulan yang terlibat dalam eksaserbasi penyakit. Lalu hasil dan pembahasan pada jurnal keempat yaitu bacterial vaginosis, endometritis kronis, dan penyakit radang panggul atau pelvic inflammatory disease itu meningkatkan resiko infeksi pada saluran genital atas yang dikaitkan dengan infertilitas atau kesulitan hamil. Penyakit radang panggul sendiri itu muncul dengan berbagai tanda dan gejala yang seringkali tidak spesifik termasuk nyeri. Dan faktor risiko infeksi ini seperti riwayat penyakit menular seksual itu harus selalu dipantau. Hasil dan pembahasan pada jurnal kelima. Dari hasil investigasi, terdapat lebih dari 80% dari yang diidentifikasi dalam laporan penyelidikan diklasifikasikan sebagai kegagalan proses, kesalahan manusia, dan kegagalan peralatan. Tidak ada kekurangan dari pengendalian lingkungan yang tidak terkelola dalam laporan ini. Kemudian, sumber kekurangan pengendalian lingkungan juga menunjukkan pola bahwa fasilitas dengan program pengelolaan air memiliki kekurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan fasilitas yang tanpa program pengelolaan air. Dengan ini dapat dikatakan penting untuk melakukan program pengelolaan air yang komprehensif dalam menjaga sistem air bangunan. Namun, berdasarkan data, terdapat kegagalan implementasi program pengelolaan air sebesar 70% pada fasilitas dengan program pengelolaan air. Oleh karena itu, intervensi juga sangat diperlukan dalam hal ini agar dapat lebih memaksimalkan efektivitas dari program pengelolaan air tersebut dalam rangka mengendalikan pertumbuhan serta penyebaran infeksi yang dilakukan oleh bakteri Legionella. Kesimpulan dari jurnal yang pertama yaitu spesies bakteri spesifik yang terdeteksi pada penelitian ini dapat berperan dalam memicu terjadinya inflamasi kronik pada OSCC. Analisis ekspresi menunjukkan bahwa adesi fokus dan interaksi reseptor gen infeksi bakteri ditemukan telah diatur secara signifikan dalam sampel OSCC. Ekspresi GIAPH1, MMP9, NCLN, dan CXC10 sebagai gen inang yang berlebihan secara konsisten dan down-regulation PAM dalam sampel OSCC juga telah dikonfirmasi pada tingkat mRNA. Akan tetapi, penyelidikan lebih lanjut dengan skala yang lebih besar direkomendasikan untuk memvalidasi penemuan ini. Dalam jurnal kedua, dapat diambil kesimpulan bahwa mikrobioma bakteri dapat memperparah lupus. Bakteri lazim menyebabkan infeksi pada pasien lupus. Buktinya dapat dilihat dari model tikus tersebut yang menunjukkan bahwa infeksi bakteri dengan sejumlah bakteri yang berbeda dapat meningkatkan aktivasi kekebalan tubuh dan juga dapat menyebabkan autoimun. Tingginya infeksi bakteri yang terjadi karena rusaknya jaringan oleh bakteri. Dapat disimpulkan bahwa lupus merupakan predisposisi infeksi dan infeksinya dapat memicu perburukan lupus yang berakibat memperkuat gejala autoimun. Kesimpulan untuk jurnal yang ketiga,
Hasil terbaru menunjukkan bahwa invasi aliran darah secara spesifik P. gingivalis atau S. mutant strain di bawah kondisi gizi lebih mendorong ekspresi berbagai faktor terkait patogenesis NASH di hati, serta mempengaruhi perkembangan patologis dari NEFL menjadi NASH. Invasi bakteri mulut ke dalam aliran darah merupakan faktor penting dari faktor pukulan kedua dalam teori dua pukulan. Mekanisme rinci masih harus dijelaskan, dengan temuan yang menunjukkan faktor patogen baru yang mungkin berkontribusi pada konstruksi pendekatan baru untuk pencegahan gangguan NASH. Jurnal keempat, kesimpulannya bakteri vaginosis, endometritis, penyakit radang panggul, dan infertilitas itu saling berkaitan dengan jalur patofisiologis yang saling berhubungan. Imunitas dan peradangan semuanya saling berperan pada infertilitas. Namun pada suatu studi yang cukup besar, pengamatan tambahan diperlukan untuk menentukan hubungan antara bakteri vaginosis, penyakit radang panggul, endometritis, dan infertilitas. Sampai saat itu, gejala bakteri vaginosis itu harus segera ditangani untuk mencegah adanya gejala-gejala lain dan peningkatan resiko infertilitas. Kesimpulan pada jurnal kelima yaitu penyakit Legionnaires merupakan salah satu jenis penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Legionella. Infeksi penyakit ini dapat terjadi melalui inhalasi tetesan air kecil yang mengandung bakteri tersebut. Pada umumnya, bakteri ini terdapat pada ekosistem air tawar dan tidak dapat menginfeksi manusia dalam kondisi lingkungannya. Namun, bakteri ini dapat bertransmisi atau menginfeksi manusia serta berkembang biak apabila melalui sistem air buatan manusia yang dapat menghasilkan aerosol yang cukup. Dengan demikian, sangat diperlukan program pengelolaan air yang baik dan disertai dengan intervensi agar dapat mengendalikan pertumbuhan serta penyebaran infeksi dari bakteri Legionella ini. Berikut adalah poin-poin yang menjadi pembanding tiap-tiap jurnal beserta kesimpulan dari perbandingan kelima jurnal. Yang pertama, dari identitas. Dari 5 jurnal yang sudah kita ulas, adalah jurnal penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau hubungannya dengan kesehatan manusia. Kelima jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Yang kedua, abstrak. Dari jurnal yang pertama sampai kelima, terdapat poin-poin kesimpulan dari abstrak pembeda kelima jurnal tersebut atau persamaannya dan perbandingannya, berbagai macam bakteri patogen pada tubuh manusia yang dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang ketiga, latar belakang. Kesimpulannya, serangan bakteri patogen mempertinggi prevalensi kasus pada golongan host tertentu. Yang keempat, metode. Metode yang digunakan pada kelima jurnal meliputi metode kuantitatif dan kualitatif. Namun terdapat beberapa jurnal yang hanya menggunakan metode kualitatif. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Ditemukan korelasi positif antara bakteri penyebab kanker mulut sehingga dapat digunakan untuk deteksi dini kanker mulut. Yang kedua, pada jurnal kedua, mikrobioma bakteri pada tikus dan manusia dapat melepas senyawa pengaktif kekebalan, yaitu logan TLR, yang dapat merusak fungsi pelindung tubuh sehingga bakteri dengan mudah masuk dan menyebabkan peradangan yang lebih parah. Bakteri E. gallinarum yang dapat menyebabkan kebocoran usus yang juga dapat memperparah infeksi pada lupus. Pada jurnal ketiga, kehadiran spesies bakteri patogen periodontal dalam sampel saliva dari 150 pasien dengan NAFLD telah diperiksa, yang menunjukkan bahwa pasien tersebut memiliki tingkat yang lebih tinggi secara signifikan. Pada jurnal keempat, bakteri vaginosis meningkatkan resiko infeksi saluran genital atas dan pelvic inflammatory disease atau penyakit radang panggul yang dikaitkan dengan infertilitas atau kesulitan hamil. Penyakit radang panggul muncul dengan berbagai tanda dan gejala yang seringkali tidak spesifik, termasuk nyeri. Yang pada jurnal kelima, fasilitas program pengelolaan air berperan penting dalam mengendalikan dan pencegahan penyebaran penyakit Legionnaires. Kesimpulannya, ditemukan korelasi antara bakteri dan faktor-faktor pendukung lainnya penyebab penyakit. Sekian dari grup H. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.